berkumpul lagi di kelas 8 ini. Kita pada hari ini akan yaitu pelajaran akidah awal. Kita meneruskan materi pelajaran yang minggu lalu, pertemuan yang sebelumnya. Kemarin di pertemuan yang pertama yaitu membiasakan alat terpuji ikhtiar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tawakal. Tapi sebelum membahas materi tentang tawakal ini, disiapkan dulu oleh, kita baca dulu, disiapkan oleh ketua kelas. Silakan dipimpin. Duduk siap. Siap. Dulu iqra'u al-Fatihah awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita absen dulu di kelas 8 hari ini. Abdul Aziz, Hadir, Haris Maulana. Baik. Sebelum kita membahas materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang membiasa alat terpuji, bagian yang kedua yaitu tawakal. Bapak akan menyuruh para kalian untuk menerangkan kembali materi pelajaran yang lalu, yaitu tentang ikhtiar. Ya, silakan untuk maju ke depan yang sudah siap untuk menerangkan kembali materi yang minggu lalu, yaitu tentang ikhtiar. Silakan maju ke depan. Ayo. Silakan untuk yang sudah siap maju ke depan untuk menerangkan kembali materi yang minggu lalu, yaitu tentang ikhtiar. Silakan untuk Putri dulu. Ayo, siapa? Mutia, siap? Silakan ke depan. Nah, kemudian, sekarang yaitu materi tentang tawakal. Materi tentang tawakal. Sebelum kita membahas materi tentang tawakal, Bapak akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran dari materi tentang tawakal ini. Yang pertama, dengan mengamati uraian materi, siswa dapat menjelaskan pengertian tawakal secara benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menjelaskan kandungan dalil tentang tawakal dan keterkaitannya dengan dampak positif memiliki sikap-sikap terpuji tersebut secara benar, memiliki sikap-sikap terpuji tawakal. Ya. Kemudian setelah memperhatikan materi, siswa dapat mengidentifikasi contoh perilaku seorang yang memiliki alat terpuji tawakal. Kemudian yang keempat, setelah mempelajari alat terpuji tawakal, siswa dapat menjelaskan dampak positif memiliki alat terpuji tawakal yang benar. Kemudian terakhir, dengan mempelajari materi, siswa dapat menyajikan contoh perilaku alat terpuji tawakal yang benar. Sekarang kita akan berdiskusi tentang tawakal, sebagaimana kelompok yang telah Bapak bagi di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan langsung berdiskusi. Ini mejanya dan juga tempat duduknya ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan untuk mendiskusikan tentang materi tawakal yang sudah kalian pelajari di rumah. Materinya sudah dipersiapkan kan materinya? Ya. Sudah, silakan untuk presentasi dari kelompok 1 dulu ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ya. Langsung aja
Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pausa Sawa akan menjelaskan tentang contoh perilaku tawakal. Jika kita mendapatkan suatu masalah, kita bersiarah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa agar segera mendapatkan solusi dari masalah yang kita alami. Suaranya keluarkan. Sebelum dan setelah kita ujian, diiringi dengan berdoa dan menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lainnya, perhatikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian tawakal. Tawakal berarti membuka tawakal yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan menganggapkan urusan kita kepada orang lain. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya perhatikan, Pak Yonan. Bahwa dilaksanakan secara manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibenarkan. Apabila menyerahkan tawakal segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum melaksanakan Yang satu di bawah. Serius. belum melaksanakan usaha semaksimal mungkin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ucapkan terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang tawakal, pengertian tawakal, kemudian dalil nafsi tawakal, bentuk-bentuk tawakal dan dampak positif perilaku tawakal. Dampak positif perilaku tawakal. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang tawakal yang sudah nanti apa yang sudah tadi kalian diskusikan, nah kita akan ice breaking dulu. Nah, untuk meningkatkan daya ingat kita. Ya, untuk meningkatkan daya ingat, nah, kita akan melakukan senam otak kiri dan kanan. Melakukan senam otak kiri dan kanan. Nah, senam otak kiri dan kanan ini untuk manfaatnya sangat banyak. Ya. Salah satunya untuk meningkatkan daya ingatan kita. Nah, kita mulai dengan gerakan-gerakan yang sederhana. Silakan sambil berdiri. Berdiri. Ini yang di mejanya dirapikan dulu seperti yang tadi. Mejanya yang ini dirapikan dulu. Mejanya dirapikan dulu. Semuanya berdiri dulu. Nah, kita akan melakukan gerakan yang namanya senam otak kiri dan kanan. Ini untuk meningkatkan daya ingatan kita. Ini gerakannya yang kita ambil gerakan yang sederhana.
pengertian tawakal. Apa tawakal itu? Nah, tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, kemudian mempercayakan. Jadi tawakal secara bahasa artinya menyerahkan kemudian mempercayakan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, fi'il wakala itu berasal dari bahasa Arab, fi'il madinya wakala yuwakilu tawakkulan. Tawakal artinya menyerahkan atau mempercayakan. Nah, secara istilah tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Nah, jadi tawakal secara istilah artinya menyerahkan segala urusan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya yang ada di alam semesta ini. Termasuk urusan kita itu diatur oleh Allah. Nah, kapan dilakukan tawakal itu? Nah, tawakal dilaksanakannya setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Nah, jadi setelah ikhtiar baru kita tawakal. Setelah ikhtiar, setelah berusaha baru kita tawakal. Nah, jadi tawakal itu dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar. Itu pengertian tawakal. Kemudian dalil nakli tawakal. Dalil nakli tawakal, apa itu dalil nakli yang kemarin sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu? Tentang dalil nakli itu apa? Dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Itu disebut dengan dalil nakli. Nah, dalil nakli tawakal, perintah Allah SWT tentang tawakal yaitu surat Al-Maidah ayat 23. Kita baca bareng-bareng surat Al-Maidah ayat 23 ini. Baca bareng-bareng ya. Dimulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ladzina yaquluna an'amallahu alaihim wadkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya qala rajulani, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, minal ladzina yakhafuna, di antara orang-orang yang takut kepada Allah. An'amallahu alaihima, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Alaihima tudkhulu alaihimul bab, sebelum mereka dengan melalui pintu. Fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, ini jadi perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah kita berusaha dan juga berikhtiar. Nah, ini dalil nakli tentang tawakal. Nah, kemudian contoh perilaku tawakal. Nah, ini adalah contoh perilaku tawakal, yaitu yang ini ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon ataupun juga tonggak dan lain-lain. Lalu ditinggalkannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, mengapa tidak kamu ikatkan? Ia menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ikatlah dulu lalu bertawakallah. Nah, jadi konsep tawakal itu apa? Ini ikatlah dulu ini adalah berusahanya, ikhtiarnya. Nah, kemudian setelah berikhtiar baru apa? Bertawakal, baru menyerahkan urusan kita kepada Allah. Nah, sahabat ini berkata
onta ini tidak diikatkan pada sesuatu. Jadi diantepkan, kan? Diantepkan. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kamu tidak mengikatkan onta tersebut? Saya sudah bertawakal kepada Allah. Jadi tenang, entah diikatkan dulu lah. Diikatkan dulu si onta nanti kan. Namanya diikatkan bisa kabur, bisa lepas. Nah jadi berusaha bertawakal itu setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar. Nah itu contoh perilaku tawakal. Nah kemudian dampak positif tawakal, dampak positif membiasakan perilaku tawakal. Yang pertama apa? Meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketenangan jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Yang kelima, memperoleh keriduan hati. Yang keenam, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan membiasakan perilaku tawakal, maka terdapat dampak positif. Dampak positif yang dapat kita rasakan. Jadi ini ya poinnya, Bapak menyoroti poin yang terakhir, menyadarkan bahwa manusia itu lemah. Ya, manusia kita ini lemah. Tanpa adanya kekuatan Allah kita tidak ada apa-apanya. Ya, jadi manusia itu menandakan manusia itu lemah dan juga mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentang tawakal sudah kita bahas dan tadi juga kalian sudah mempresentasikan tentang tawakal. Dapat dipahami tentang tawakal? Dimulai dari apa itu tawakal, itu pengertian tadi? Tawakal artinya menyerahkan atau mempercayakan. Jadi menyerahkan segala urusan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan tawakal sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini ada pertanyaan yang harus kalian isi. Oke. Pelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang sabar dan juga tentang syukur. Tentang sabar dan tentang syukur, masing membiasakan alat terpuji. Tentang sabar dan syukur. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, materi tentang tawakal ini kalian bisa memahaminya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa Kifaratul Majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.